Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fazra ini dan ada teman-teman saya Refliananda, Hunter Christian Andreas, dan Muhammad Armin. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa materi terkait makroekonomi. Di antaranya yaitu pertama tentang jenis-jenis uang, kedua tentang teori kuantitas uang, dan ketiga tentang inflasi serta penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya yang pertama kita masuk di pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan pembuatnya, yang pertama ada uang logam, atau kadangkala disebut koin, adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua ada uang kertas, merupakan uang yang tercetak dalam wujud kertas dengan nominal tertentu dan dapat pengesahan bank sentral sebagai alat pembayaran usaha. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, yang pertama ada uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada uang giral, merupakan alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang diakibatkan oleh proses aktivitas jasa perbankan yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya seperti cek, biljet, giro, telegrafi, transfer yang umumnya beredar di masyarakat, kartu kredit, dan uang elektronik seperti e-money. Selanjutnya, pemakai di dalam dan di luar negeri. Yang pertama ada uang domestik, yaitu jenis uang yang hanya digunakan di satu negara. Contohnya rupiah yang digunakan di Indonesia. Kemudian ada uang regional, yaitu jenis uang yang digunakan secara luas di satu kawasan. Contohnya euro yang digunakan oleh sebagian negara Eropa. Kemudian ada uang internasional, yaitu uang yang bisa digunakan di seluruh dunia. Sejak dulu sudah dimanfaatkan untuk transaksi internasional dan dijadikan sebagai patokan nilai tukar. Contohnya adalah dolar Amerika. Berdasarkan kawasan berlaku. 1. Internal value merupakan nilai daya tukar uang dengan barang dan jasa dalam suatu negara. 2. External value merupakan kemampuan uang dalam negeri untuk ditukar dengan uang asing. Selanjutnya berdasarkan nilainya terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang bernilai penuh merupakan salah satu dari macam-macam uang yang antara nilainya intrinsik dan nilai nominal bisa disamakan. Uang nilai penuh bisa ditemukan pada uang logam yang dibuat dari bahan perak atau emas. Yang kedua, ada uang bernilai tidak penuh, merupakan jenis uang yang nilai nominal berbeda dengan nilai intrinsik yang umumnya lebih kecil. Biasanya uang nilai ini ada di uang kertas. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang adalah teori yang berada di dalam ekonomi yang menyebutkan hubungan antara uang yang beredar dengan tingkat inflasi. Biasanya teori kuantitas uang digunakan saat proses pemindahan moneter di jalur uang. Pandangan utama dari teori kuantitas uang adalah adanya sebuah faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi yang memenuhi sifat langsung dalam pemindahan moneter, yaitu pertumbuhan dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita masuk di rumus teori kuantitas uang. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas dengan persamaan sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Dengan rincian, M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan perputaran uang, P sama dengan tingkat harga rata-rata, T sama dengan volume transaksi dalam perekonomian. Teori kuantitas uang menjabarkan tentang peningkatan jumlah uang yang beredar akan cenderung menciptakan inflasi dan kebalikannya. Seperti bank sentral ketika mengadakan pasokan uang di dalam perekonomiannya. Pada periode kedepannya, maka harga-harga dalam perekonomian akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya pencetus teori kuantitas uang. Pencetus dari teori kuantitas uang adalah Irving Fisher yang merupakan ahli ekonomi dari Amerika.
Irving Fisher adalah pencetus dari teori kuantitas uang yang dalam perkembangan menjadi bagian dalam teori permintaan uang. Menurut Fisher, selalu terjadi keseimbangan keuangan di dalam masyarakat. Fisher berpendapat bahwa fungsi uang yaitu untuk menjadi alat tukar. Keseimbangan ini terjadi ketika adanya jumlah yang sama, ketika penjual menerima uang dan pembeli membayarkan uang tersebut. Selanjutnya, pandangan atas teori kuantitas uang. Ada 3 pandangan mengenai teori kuantitas uang menurut para ekonom, yaitu pandangan pertama menjelaskan seluruh penawaran uang dalam ekonomi akan digunakan untuk bertransaksi. Tujuan dari transaksi adalah membiayai pembelian produk atau jasa. Pandangan kedua menjelaskan tentang adanya jumlah uang yang beredar yang jumlahnya tetap. Pandangan kedua ini dilandasi dari kegiatan belanja dan menerima uang oleh setiap individu relatif tetap. Pandangan ketiga menjelaskan tentang asumsi yang berkaitan tentang tingkat kesempatan kerja penuh yang selalu terpenuhi di perekonomian. Produksi nasional secara maksimal terjadi maka tidak akan dapat ditambah lagi di dalam perekonomian. Selanjutnya kita masuk di kritik untuk teori kuantitas uang. Ada beberapa kritik yang diberikan untuk teori kuantitas uang. Salah satunya adalah ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Ia mengkritik teori kuantitas uang terhadap analisis ahli ekonomi klasik. Keynes mengerti tentang pandangan mazhab klasik yang berpengaruh kepada uang atas harga dan level tingkat kegiatan ekonomi. Menurut Keynes, teori kuantitas uang merupakan perubahan yang sama pada tingkat harga, tidak selalu diakibatkan karena perubahan uang yang sedang beredar. Dalam teori kuantitas uang Keynes, perubahan atas pendapatan nasional tidak selalu disebabkan oleh perubahan jumlah uang yang beredar. Keynes menjelaskan harga dapat mengalami kenaikan ketika uang beredar bertambah. Tetapi, pertambahan harga tidak selalu sebanding dengan pertambahan uang yang beredar. Menurutnya, teori kuantitas uang tidak dapat diberlakukan pada ekonomi negara karena kenyataannya banyak pengangguran yang ada. Keynes memodifikasi teori kuantitas uang dengan menambahkan kenaikan biaya produksi agar harga dapat dipengaruhi dengan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada pengertian inflasi. Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran. Yang kedua, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang. Yang kedua ada inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor selain fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Faktor penyebab inflasi. Satu, adanya permintaan yang meningkat. Ini terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat akan barang atau jasa. Padahal pada sisi lain, barang atau jasa yang ditawarkan terbatas. Peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa lebih besar dari barang dan jasa yang ditawarkan, maka mengakibatkan kenaikan harga sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, faktor biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena
inflasi terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Harapan masyarakat akan kondisi ekonomi di masa yang akan datang juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi permintaan atau juga inflasi biaya produksi. Selanjutnya ada uang yang beredar. Penyebab inflasi terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak ketimbang uang yang dibutuhkan. Jika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, tentu bisa terjadi kenaikan harga-harga yang sangat drastis. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Pertama, berdasarkan tingkat keparahan, yaitu ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena harganya bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Kemudian ada hyperinflasi, yaitu di tingkat ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Berdasarkan sebabnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu jenis inflasi ini terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi dan yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Dan yang ketiga ada bottleneck inflation, yaitu inflasi jenis ini merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jika terjadi karena faktor penawaran, sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak, maka dapat menimbulkan inflasi. Jika terjadi karena faktor permintaan, maka disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik berasal dari sisi keuangan ataupun akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru. Berdasarkan tempat asalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dan yang kedua, yang berasal dari luar negeri, terjadi sebagai akibat naiknya barang impor. Hal ini terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Berdasarkan sifatnya. 1. Inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi ini ditandai adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil dan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang dalam jangka waktu pendek serta memiliki sifat akselerasi. Artinya harga-harga per atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga minggu atau bulan depan dan seterusnya. Ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflasi adalah inflasi parah yang bisa membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan uang. Perputaran uang terjadi begitu cepat dan harga naik secara akselerasi. Kondisi ini biasanya terjadi karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang. Dampak inflasi. Yang pertama, penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang dapat menyebabkan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah, yang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha, hingga APBN. Yang kedua ada retribusi pendapatan. Retribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi menyebabkan pendapatan real satu orang meningkat, tetapi pendapatan real yang lain akan jatuh. Yang ketiga, output dan kesempatan kerja. Inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, pembelian barang. Apabila konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka mereka akan melakukan pembelian barang atau jasa secara besar-besaran daripada menunggu harga semakin meningkat. Yang kelima ada ekspor. Ketika mengalami inflasi,
Kemampuan ekspor satu negara akan berkurang karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor mengalami penurunan, yang pada akhirnya berpengaruh pada berkurangnya devisa negara. Cara mengendalikan inflasi. 1. Adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, meningkatkan jumlah uang beredar dari kas bank umum atau meningkatkan suku bunga. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara pemerintah dan menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan lainnya selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang, menstabilkan pendapatan atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Adapun peran Bank Sentral dalam mengendalikan inflasi. Bank Sentral melalui kebijakan moneter yang mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan 3 kebijakan moneter utama sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank Sentral membeli dan menjual obligasi negara dengan cara Bank Sentral menginstruksikan para pialang obligasi untuk membeli dari pabrik di pasar obligasi nasional. Uang yang dibayarkan Bank Sentral untuk obligasi tersebut meningkatkan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah melakukan hal yang sebaliknya. Yang kedua, ada tingkat diskonto. Bank Sentral melalui regulasinya dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman untuk bank-bank umum di bawahnya. Bank umum meminjam dari Bank Sentral jika memiliki sedikit cadangan untuk memenuhi persyaratan cadangan. Ketika Bank Sentral memberikan pinjaman kepada bank umum tersebut, sistem perbankan memiliki lebih banyak cadangan dibandingkan dengan yang seharusnya, sehingga cadangan tambahan ini memungkinkan sistem perbankan menciptakan lebih banyak uang. Semakin tinggi tingkat diskonto yang ditetapkan Bank Sentral terhadap bank umum, maka semakin enggan bank meminjam cadangan dari Bank Sentral. Oleh karena itu, kenaikan tingkat diskonto mengurangi cadangan dalam sistem perbankan yang kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yang ketiga, ada syarat cadangan kas minimum. Bank Sentral dapat meningkatkan atau mengurangi syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank umum di negaranya. Kenaikan syarat cadang kas minimum berarti bahwa bank-bank harus memegang lebih banyak cadangan sehingga mengurangi pinjaman dari setiap unit yang disimpan. Akibatnya, hal tersebut meningkatkan rasio cadangan, menurunkan penggandaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan syarat cadangan minimum menurunkan rasio cadangan, meningkatkan penggandaan uang, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah data inflasi. Gambar di samping ini merupakan data inflasi di Indonesia yang terupdate dari bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Juli tahun 2022. Data ini kami peroleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa inflasi tertinggi pernah terjadi di bulan April tahun 2022. Kemudian disusul oleh bulan Maret dan Juli pada tahun 2022, di mana andil inflasi menurut kelompok pengeluaran bersumber banyak dari makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian disusul oleh transportasi dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi terjadi di sebanyak 90 kota di Indonesia. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,27% dengan IHK sebesar 113,98 dan terendah terjadi di Tanjung sebesar 0,04% dengan IHK sebesar 112,53 dan 113,38. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami terkait jenis-jenis uang, teori kuantitas uang, juga inflasi serta penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian yang disertai dengan data terupdate tahun 2022. Sekian dari kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.